Dan terima kasih tim pujian, penyembahan, tim musik. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Shalom bagi saudara-saudara yang mengikuti secara streaming. Khususnya Ibu Hana Ernanugroho. Beliau mengikuti secara streaming, ya, mungkin lagi di Jakarta atau di mana, ya. Kita tunggu kedatangannya. Pak Inuk sudah kangen, katanya begitu, ya. Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat pagi kepada saudara-saudaraku yang mengikuti secara streaming maupun yang secara onsite beribadah di tempat ini. Selamat bergabung dalam ibadah raya dari Gereja Bethel Injil Sepenuh Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dari negara Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Saya harap saya bisa nyampe sampai pada topik ini selesai. Saya berharap demikian, tapi ini adalah pelajaran yang penting banget buat setiap kita. Mengapa Anda menjadi orang Kristen? Tema hari ini kita akan belajar mengenai Christ, the only foundation. Atau Kristus, satu-satunya apa saudara? Dasar. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, kayak saya ini Alkitab namanya. Bukan Alkitab buku nih, Alkitab. Atau Alkipe, ya saudara. Alkitab HP maksud saya, atau Alkitab TV. Alkitab yang ada di TV, saudara. Oke, kita bisa lihat bersama-sama Alkitab kita atau Alkipe kita. Kita akan baca dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa namanya saudara? Yaitu Yesus Kristus. Kita ulangi ya, 1, 2, 3. Karena tidak ada satan pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, pasal ini secara keseluruhan itu bicara tentang bagaimana Paulus menjelaskan tentang how atau bagaimana pelayanan dan pembangunan jemaat itu dibentuk. Paulus meletakkan dasar yang sangat penting bagi gerejanya yang saat ini dalam konteks Makam Haji hari ini kita belajar sebuah pondasi penting bagaimana pelayanan dan pembangunan jemaat itu dibentuk. Kalau kita lihat ayat yang di atasnya, ayat 10, coba ditampilkan. Di situ Rasul Paulus mengumpamakan seorang ahli bangunan yang cakap dalam membangun. Kita lihat sama-sama. Ayat 10 ya, kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Oke, stop di sini. Rasul Paulus berkata bahwa aku seumpama seorang ahli bangunan, aku saat ini sudah meletakkan apa saudara? Dasar atau fondasi. Kemudian dilakukan di ayat berikutnya dikatakan apa? 2, 3. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah ini yang tidak kalah penting. Setelah Rasul Paulus meletakkan dasar yang tentunya diilhami oleh Roh Kudus tentang dasar yang benar ini, baru dari dasar yang dibangun inilah orang lain. Orang-orang lain ini maksudnya apa saudara? Ya pengajar, guru, kemudian apalagi gembala, para rasul-rasul yang lain dikatakan apa saudara? Orang lain membangun terus di atasnya. Nah, tiap-tiap orang harus apa saudara?
memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Barulah ayat 11 tadi berkata, enggak ada cara lain membangun di atas dasar yang fondasi yang sudah jelas, selain kita dibangun berdasarkan dasarnya siapa saudara? Yesus Kristus. Jadi ayat 10 Rasul Paulus berkata, dia kalau seumpama seorang tukang bangunan, dia meletakkan dasar. Kemudian ayat berikutnya, di bagian berikutnya katakan sedang orang lain akan terus membangun di atasnya. Dan dasar dalam bangunan pelayanan dan jemaat ini harus berdasarkan atas siapa saudara? Yesus Kristus. Artinya bagaimana? Seluruh kehidupan iman dan kehidupan gereja dari orang percaya harus dibangun di atas Kristus. Bukan dibangun atas manusia. Apalagi dibangun atas pemimpin rohani. Yang memimpin atas gerejanya harus Kristus sebagai kepala gereja. Seringkali kita dengar kan, ibadahnya ini, ini Pak Pendeta A. Sopo kuwi? Pemimpin rohani tok. Tapi gerejanya harus dibangun di atas siapa saudara? Kristus sebagai kepala gereja. Seluruh kehidupan iman dan kehidupan gerejanya harus dibangun di atas Kristus. Bukan manusia, bukan pemimpin rohani, bukan dibangun atas filsafat. Hari-hari ini terjadi. Kalau Anda dengar homili atau pengkhotbah menyampaikan, kebanyakan sebagian besar mengutip nilai-nilai filsafat dunia. Dan itu hanya untuk kekayaan yang ada di mana? Pikiran yang hanya kita pakai di mana? Di dunia. Seluruh kehidupan iman dan kehidupan gerejanya harus dibangun di atas Kristus, bukan di atas tradisi. Even itu tradisi Yahudi, di mana Yesus pada waktu itu hidup. Maka yang dibangun sebenarnya adalah Kristus yang menjadi kepala atas gerejanya. Saudara, ini penting buat setiap kita. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh namanya apa saudara? Angin pengajaran. Zaman dulu, saya masih ingat, mungkin Pak Gembala ingat atau tidak, dulu ada pengajaran namanya Emberijo. Yonatan ingat. Jadi kira-kira sebelum tahun 98 krisis itu ada seseorang yang mendapatkan wahyu Tuhan. Kita ingat. Oh ini ngomah siapke ember, nggo nampung beras tuh maksudnya. Kudu warnane ijo. Oh kira-kira beras mbok sok kuwi dijikuk ora entek, dijikuk neh ora entek, dijikuk neh ora entek. Kira-kira begitu. Akhirnya yang punya penglihatan atau pengertian itu jadi dalam tanda kutip apa? Tuhannya. Akhirnya mau, mana sing tuku emberijo ya tetep sat berasa ya saudara. Oh dinggo ora sat piye saudara. Itu yang disebut namanya apa? Pengajaran gereja itu harus berlandaskan apa? Kristus. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Yesus yang mana? Bahkan para rasul sudah ngasih pagar kepada kita. Hati-hati mengajarkan Yesus, kan ada Yesus yang lain yang diajarkan. Misalnya tentang ya saksi Yehova, hanya manusia sempurna. Kemudian Mormon itu juga pengajarannya begitu. Ya Yesus juga, tapi Yesus yang mana ini? Saudara, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, itu adalah Yesus yang diajarkan dari para rasulnya. Amin. Yesus yang diajarkan dari para rasul. Kenapa ini Yesus yang harus diajarkan adalah Yesus yang dari para rasul? Karena para rasul adalah saksi langsung kehidupan siapa? Berarti mungkin melenceng saudara.
Karena namanya para rasul itu jumlahnya nggak mungkin berapa? Satu. Dan kesaksian-kesaksian mereka itu saling apa saudara? Mengkonfirmasi. Bahkan ketika firman ini, Alkitab ini dituliskan, para saksinya masih hidup. Coba. Maka ini yang harus menjadi, kalau saya pinjam bahasa saudara kita umat muslim, sanatnya harus apa saudara? Jelas. Karena rasul adalah saksi langsung kehidupan siapa? Yesus. Para rasul menyampaikan Yesus yang mereka lihat, Yesus yang mereka dengar, Yesus yang mereka alami secara pribadi. Sehingga dua kondisi ini mendapatkan pernyataan yang sah bahwa kesaksian mereka memiliki otoritas sejarah dan otoritas apa saudara? Rohani. Di Kisah Para Rasul dikatakan, bahkan di antara kami ada yang masih hidup. Betul? Sehingga Yesus yang diajarkan para rasul ini memiliki otoritas sejarah dan otoritas apa saudara? Rohani. Nah, sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Bagaimanakah Yesus Kristus yang diajarkan para rasul ini? Yuk kita baca sama-sama. Matius pasal 16, ini hanya salah satu saja, yaitu kisah dari pernyataan Rasul Petrus terhadap Yesus Kristus. Matius pasal 16, ayat 15 sampai 17. Saya harap dan saya berdoa, melalui pengertian ini Anda semakin diteguhkan terhadap keyakinan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Matius pasal 16, ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ya untuk kita semuanya. Firman berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa saudara? Mesias, anak Allah yang hidup. Coba ditandai kalimat ini. Engkau adalah apa saudara? Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Itu tuh maksudnya apa saudara? Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang dilontarkan Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan memberikan pernyataan, kamu berbahagia karena engkau bisa menyatakan itu kepadamu. Tapi dari mana dia menyatakan? Kita lihat sama-sama ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa saudara? Bapakku yang di surga. Ini indikasinya apa saudara? Saya jelaskan. Rasul Petrus menyatakan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa Rasul Petrus? Dia adalah orang Yahudi tulen. Betul atau betul? Yes. Dia tahu, dia mengerti, dan dia memahami betul ajaran yang diturunkan oleh Musa lewat apa saudara? Tauratnya. Dan faktanya orang Yahudi yang lain bahkan sampai dengan hari ini. Apakah mereka percaya Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup? Tidak. Pada zaman itu sampai dengan hari ini, orang Israel masih menantikan apa saudara? Kedatangan Mesias. Jadi, pernyataan Rasul Petrus yang berani ini bukan dari hasil olah pikir dan hikmat manusia. Tentang ajaran tradisi manusia atau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin imam-imam Yahudi saat itu. Wong pada nyatanya mereka justru menentang hadirnya Mesias. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka bahkan yang menyalibkan Mesias. Itu fakta, saudara. Jadi pernyataan Rasul Petrus yang berani ini bukan dari hasil olah pikir dan hikmat manusia. Tetapi
itu ngalir dari yang namanya ilham rohani. Amin. Ilham yang dari siapa, saudara? Allah. Hikmat yang datangnya dari siapa, saudara? Allah. Atau ilham ilahi. Jadi kira-kira dalam bahasa keren hari ini adalah penyataannya siapa? Allah. Kalau Petrus hanya menggunakan hikmat, akal budi, pemikiran, dan tradisi Yahudi saat itu, apa yang terjadi, saudara? Pasti Petrus menentang Yesus, Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tapi hari itu, Petrus menyatakan atas penyataan ilham ilahi ngalir di hidupnya. Untuk memahaminya, Petrus harus menerima, atau dengan kata lain saya gunakan kata dia harus diterangi dengan ilham ilahi, penyataan yang daripada Tuhan. Kekristenan yang sejati, saudara, itu bukan karangan manusia, bukan karangan dari ahli teologi, tetapi kekristenan sejati adalah daripada wahyu siapa, saudara? Ilahi. Untuk itulah kita hari ini, piai-piai makam haji, bisa mengerti kebenaran ini. Walaupun rasa ndadak rono sing saati lagi ontran-ontran perang. Ada beberapa sing ora iso mulih. Tenan, saudara. Istilahnya apa? Kantu ning kono, saudara. Saya membayangkan sana itu negara yang selalu siap perang kok, saudara. Kami berangkat dari Mesir menuju ke Israel itu beberapa kali melewati pos penjagaan yang ada barikade, ada mobil taktis semacam kayak Anoa yang mobil gede-gede itu sama meriam siap tembak. Itu beberapa kali kami harus berhenti di checkpoint. Setiap kali kami lewat begitu mereka langsung lihat bani nganggo bom pora, kira-kira begitu, saudara. Jadi pakai alat begitu, saudara. Itu tahun 2018. Apa meneh saiki, saudara? Bahkan nenek sing ngrungi iso mulih. Piye? Baik saudara-saudara kita yang sedang umroh, yo podo. Sekarang pemerintah lagi membuat rencana evakuasi, nganggo evakuasi deg-degan ora? Niate ngibadah ning ujunge malah deg-degan, saudara. Tapi dengan penyataan Allah, hikmat atau ilham ilahi, hari ini Anda menerima penyataan bahwa Yesus Kristus adalah apa, saudara? Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Saudara, mari kita kupas pernyataan Rasul Paulus ini, Rasul Petrus ini. Rasul Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kita akan kupas sudut pandang dari Rasul Paulus ini dengan dua pendekatan. Yang pertama dari kesaksian Rasul Petrus sendiri. Nanti yang kedua dari landasan sejarahnya. Oke, kita lihat pertama dulu. Rasul Petrus tadi mengatakan Yesus Kristus adalah apa, saudara? Mesias, kata yang tidak asing. Kita sering dengar itu. Tapi apakah Anda tahu apa artinya Mesias? Bahkan ada anak salah satu jemaat kita namanya Mesias. Loh, saudara, wadah, saudara, Mesias. Apa sih Mesias artinya? Ada yang tahu? Mesias artinya yang diurapi. Yaitu orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan misi khusus yang datang daripadanya. Itu yang disebut dengan apa, saudara? Mesias. Kata Mesias ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Mesiah. Ya. Jadi kalau Mesias itu adalah orang, tapi dalam Yesus itu disampaikan sebagai Hamasiah. Jadi di dalam bahasa Arab kita kenal kata Al-Masih. Itu juga senada dengan kata Hamasyah. Dalam bahasa Yunani digunakan kata Kristos. Mesias sinonim dengan kata apa? Kristos.
Bahasa Latin menggunakan kata Kristus. Bahasa Inggris kita kenal yang tadi saya kasih judul, Christ. Nah, karena kekristenan kita, Indonesia ini berasal dari para misionaris dari Belanda, maka kita menggunakan kata Kristus. Maka kalimat-kalimat di dalam LAI menerjemahkan Mesias itu sebagai apa? Kristus. Itulah sebabnya nama Yesus Kristus berarti, Yesus itu adalah nama pribadinya, predikatnya apa? Kristus sebagai gelar atau jabatan atau Mesias. Yesus Mesias sama dengan yang disampaikan oleh siapa? Rasul Petrus. Engkau adalah Mesias. Anak, dikatakan apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, jadi arti Yesus Kristus adalah Yesus Sang Mesias, Sang yang diurapi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, hanya ada 3 jabatan ketika seseorang akan menjabat, di mana orang itu harus mengalami yang namanya pengurapan. 3 jabatan. Jabatan yang pertama yang harus mengalami pengurapan adalah jabatan king atau apa saudara? Raja. Jabatan yang kedua yang harus menerima pengurapan sebelum dia menjabat itu adalah imam. Raja, imam, satu lagi siapa saudara? Nabi. Jadi sebelum mereka menjabat, ketiga jabatan ini, raja, imam, dan nabi, mereka terlebih dahulu harus mengalami apa saudara? Pengurapan. 1 Samuel 10 ayat 1. Lihat sama-sama bagaimana Raja Saul sebelum dia naik tahta, dia menerima apa saudara? Pengurapan minyak. Lihat sama-sama. 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannya lah ke atas siapa saudara? Kepala Saul. Diciumnya lah dia sambil berkata, apa saudara? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Saul sebelum naik tahta, dia harus mengalami apa saudara? Pengurapan. Demikian juga dengan Daud, penggantinya siapa? Saul. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa saudara? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan apa saudara? Mengurapi Daud. Daud waktu sebelum ia menjadi raja, dia harus mengalami apa saudara? Pengurapan. Sekarang jabatan imam. Karena tadi saya sampaikan, apa itu sudah dalam perjanjian lama, jabatan yang kepadanya harus mengalami pengurapan, itu adalah raja, imam, dan nabi. Imam sekarang, Imamat pasal 8 kita lihat sama-sama, ayat 12. Kita akan banyak buka ayat saudara, untuk ngerti dulu tentang apa yang dimaksud dengan yang diurapi, Mesias itu tadi. Imamat 8 ayat 12. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala siapa Harun? Imam pertama kali yang diotorisasi oleh Allah sendiri untuk memimpin umatnya sebagai jabatan apa? Imam. Ya. Keluaran pasal 29 ayat 7 sampai 9. Keluaran 29 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka. Kepada siapa saudara? Harun dan anak-anaknya. Dan kau lilitkan
destar itu kepada kepala mereka. Baca ayat ini, kalimat ini berkata, 1, 2, 3. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan, dikatakan apa saudara? Untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan, siapa saudara? Harun dan anak-anaknya. Imam yang pertama kali menerima pengurapan. Harun dan seluruh anak-anaknya. Yang ketiga, jabatan nabi. 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 16. 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 16. Saya bacakan ya. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Perhatikan kalimat ini. Dan siapa saudara? Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi dalam perjanjian lama, untuk setiap raja, imam, dan nabi, ketika dia akan naik tahta atau menjabat, mereka harus Mesayah. Mereka harus apa saudara? Diurapi. Diurapi itu artinya apa? Mesayah. Nah, perbedaannya Mesayah, raja, imam, dan nabi dengan Yesus itu di sini. Tapi ini adalah sebagai jalan untuk kita mengerti bahwa Yesus itu menjalani semua proses struktur yang ditetapkan Allah Bapa sendiri untuk kehidupannya sebenarnya. Bangsa Israel ditetapkan, dikuduskan, disucikan, dipagari, bahkan nggak boleh kawin campur, begitu dekat dengan orang-orang penyembah berhala, pateni kabeh. Karena memang bangsa Israel dikhususkan untuk mengambil jalur dari bangsa ini, lahir siapa? Kristus. Jadi dalam perjanjian lama, untuk siapa atau setiap raja, imam, dan nabi yang akan naik tahta atau menjabat, mereka harus Mesayah. Mereka harus apa? Diurapi. Tetapi mereka hanya Mesayah saja. Bukan atau belum memenuhi syarat sebagai Hamasiah. Kalau dia disebut sebagai seorang Hamasiah, artinya begini, dia itu harus satu pribadi yang menjabat ketiganya. Dia imam, dia raja, dia nabi, dan dia menjabat mutlak dan abadi. Tidak bisa diubah dan tidak bisa digantikan pada orang. Itu sing aku merinding, saudara. Oleh karena itu Hamasiah harus hidup terus dan tidak bisa mati alias kekal. Makanya jadi Hamasiah. Sang yang diurapi Allah. Artinya begini, jika dia memiliki jabatan raja, dia harus kekal. Kekal itu apa saudara? Orang iso mati, tidak berawal, tidak berakhir. Kalau dia memiliki jabatan imam, harus kekal. Kalau dia memiliki jabatan nabi, harus kekal. Maka dia Hamasiah, dia harus punya jabatan Kristus. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kata pernyataan anak Allah itu adalah gelarnya Sang Mesias yang Anda sembah hari ini. Bahkan seumur hidupmu. Itu gelar dari Mesias itu. Sebagai yang mewakili Allah di tengah-tengah umatnya Israel. Sebagai yang mempresentasikan otoritas Allah di tengah-tengah umatnya Israel. Menegakkan hukum-hukumnya Allah. Maka dia disebut anak Allah. Seperti yang dikatakan Nabi Nathan kepada Daud. Waktu Nabi Nathan menerima penyataan Allah. Dan menyampaikan kepada Daud tentang janjinya pada keturunannya. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Nanti saya mau tanya. Dari Anda baca ini sebenarnya
Ini menuju kepada siapa? 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk. Ini bicara kepada siapa? Dan menubuatkan siapa? Ayo, coba dilihat. Ini menubuatkan siapa? Ini kisahnya jauh nih, dengan Kristus jauh nih kisahnya, saudara. Seringkali orang melihat ini ditujukan kepada Raja Salomo. Betul-betul. Tapi sebenarnya tidak. Kita lihat ayat 12b. Dikatakan apa? Ayat 12b dikatakan apa? Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudara, memang secara sejarah, Salomo lah yang akan menggantikan siapa? Daud. Dan itu terbukti. Tetapi kerajaan Salomo tidak kokoh. Karena setelah pemerintahan Salomo, apa yang terjadi? Israel terpecah menjadi kerajaan Israel dan Yehuda. Israel di selatan, Yehuda di utara. Terpecah akibat ketidaktaatan Salomo yang ikut menyembah dewa-dewa dari para istrinya. Yang jumlahnya berapa? Istri 300, gundiknya 700. Sama dengan 1000. Jadi kira-kira kalau satu istri ketemu Salomo, belum tentu tahun depan ketemu meneh. Ayat 14, lihat sama-sama. Firman berkata apa? Ayat 14, coba ditayangkan di sini. Tetapi aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan kalimat ini. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Dalam perjalanan sejarah, saudara, anak-anak Daud itu keturunannya akeh nopo sedikit. Banyak. Dari raja ke raja, raja ke raja. Dan masing-masing mereka yang menjadi raja menggantikan Daud, di antara mereka ada yang meninggalkan Allahnya Daud, betul? Kecuali Rehabeam, kemudian ada Hizkia, gitu ya. Itu keturunan-keturunannya. Untuk mereka yang masa hidupnya meninggalkan Allah, dengan tegas Allah menghukum raja itu. Banyak keturunan setelah Salomo itu, terus raja-raja banyak sekali. Jadi ayat ini membuktikan bahwa bukan anak-anak Daud yang ini yang dimaksudkan Nabi Natan. Apalagi ayat 16, dikatakan apa? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat dari sejarahnya keturunan anak Daud, anak-anak Daud yang ini, yang model ini akan mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya. Nah, faktanya apa di sejarah? Anak-anak Daud apa saudara? Tercerai-berai anak-anaknya. Kisahnya Absalom, mengerikan ya saudara. Ya, istri-istrinya Daud dia apa? Diperkosa di depan bapak Edi. Nah, ini sebenarnya tidak bicara tentang anak-anak Daud secara fisik waktu itu. Ini bicara tentang janji akan kerajaan Mesias.
Jadi anak Daud yang mana yang dimaksudkan Nabi Nathan ini? Berarti ada anak Daud yang lain yang bukan Salomo yang kerajaannya akan kekal. Saudara, interval antara zaman Salomo sampai kepada zaman Yesus itu 800 tahun. Intervalnya. Dan di antara zaman Salomo sampai kepada Yesus, itu banyak raja-raja yang memberontak kepada Allah. Jadi ketika Rasul Petrus ditanya oleh Yesus, dan dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Rasul Petrus mengatakan, engkau Mesias, Allah anak Allah yang hidup. Kata sebutan anak ini adalah gelar kemesiasan yang menghadirkan Allah di tengah umatnya. Nah, ini seringkali dipelintir oleh saudara-saudara kita, keyakinan yang non-Kristen. Kita seringkali distigma dengan sebutan alai wong Kristen jumlahe. Nggih napa nggih? Banyak yang begitu. Tapi hari ini kita akan belajar. Saudara, istilah anak dalam ajaran Injil itu tidak pernah ada ajaran bahwa Allah itu kawin atau punya istri lalu punya anak. Yesus disebut anak Allah bukan dalam artian itu kawin-mawin antara manusia dengan manusia. Manusia jenis kelamin laki-laki dan manusia jenis kelamin wanita. Yesus disebut anak Allah karena dia itu sang firman. Firman itu tinggal di dalamnya Allah. Seolah-olah pikirannya Allah itu mengandung firman-Nya. Kalau aku belum ngomong, berarti saya sedang mengandung apa yang saya mau ucapkan. Setuju? Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu firman-Nya itu keluar dari Allah. Seolah-olah dari yang dikandungkan kemudian apa Saudara? Dilahirkan. Itulah sebabnya firman itu disebut anak karena terkandung dan terlahir. Produk angel memang menjelaskannya. Karena ini sangat berbeda dengan analogi kita manusia. Belum lagi sang anak ini punya hipostatos sendiri, punya kehidupan sendiri. Sehingga Kristus dengan Allah Bapa itu tidak sama. Secara hipostatos, karena dia punya kehidupan sendiri. Walaupun hati dan pikirannya nyambung ke sang anak, apalagi ke roh. Saudara, nanti kita akan belajar suatu saat tentang ketigaan atau ketritunggalan ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu sama-sama. Yohanes pasal 8, ayat 42 bagian A. Ini penegasannya. Yesus berkata sendiri. Yohanes pasal 8 ayat 42a. Firman berkata apa saudara? Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yuk baca sama-sama. Kalimat berikutnya kata apa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus berkata, aku keluar dari Allah. Maksudnya begini, bukan wujud fisiknya. Karena wujud fisik Yesus keluar dari siapa? Bunda Maria. Tetapi yang dimaksud itu adalah wujud keberadaannya sebagai firman-Nya sebelum jadi manusia. Ada pelajaran teologi namanya teofani. Itu perwujudan sang firman sebelum Yesus jadi manusia. Melkisedek, kemudian ada Malah Yahweh, malaikat Tuhan yang menjumpai Abraham waktu di Sodom dan Gomora, ada 3, ya kan? Nah dari 3 itu, yang satu, yang Malak Yahweh atau malaikat Tuhan itu, yang masih berhadapan-hadapan dengan Abraham, sisanya 2 orang menuju ke rumahnya siapa? Lot, masih ingat ya? Waktu itu Sodom dan Gomora mau ditunggang balik kan? Itu yang satu adalah teofani. Perwujudan sang firman sebelum dia
jadi daging dalam Kristus Yesus. Itu berwujud bisa bermacam-macam pada waktu itu. Tapi di Alkitab, kalau Anda tahu ada namanya malaikat Tuhan, ada perkataan itu teofani. Kehadiran Sang Firman sebelum dia menjadi manusia. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Perwujudannya bisa macam-macam. Tapi dia adalah Sang Firman itu sendiri. Yang dimaksudkan itu wujud keberadaan sebagai firman sebelum jadi manusia. Ia keluar dari Allah. Jadi misalnya kata-kata saya itu ya keluar dari mana? Dari saya sendiri. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan anak. Nah, kenapa dikatakan anak tunggal? Saya mau tanya, apakah ada Allah lain di seluruh jagat raya ini? Hanya satu, Allah. Kalau Allah lain itu namanya ilah. Tapi kalau Allah itu hanya satu, maka dikatakan perkataan Allah atau firman-Nya Allah ya cuma satu. Maksud perkataannya cuma lebih dari satu, berarti anak ganda. Enggak ada. Perkataan Allah cuma berapa? Satu, maka dikatakan anak tunggal Bapa. Saya harap Anda tidak semakin bingung, tapi semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang mewujud dalam daging, ambil melalui rahim siapa? Maria, menjadi manusia dan melakukan karya salib. Ini ada pelajaran lebih banyak lagi tentang kristologi. Yang itu menurut saya perlu supaya Anda ngerti mentes. Jadi orang Kristen itu mentes, orang mau ngelailu, semelu Pak Gun, Pak Gun apa? Sing mentes tenanan jadi orang Kristen. Sehingga saatnya nanti di era antikris, di era penyesatan lewat media sosial, Anda kan banyak ini, banyak sekali perdebatan tentang Kristen dan non-Kristen, nggih mboten? Dan selalu mempertentangkan ketigaan Allah kita, yang sebenarnya adalah satu. Nah, janji tentang kehadiran Mesias itu digenapi Maria ketika mengandung bayi Yesus. Lukas 1 ayat 31-33. Saya undang Pak Jai dan kawan-kawan bisa maju ke depan. Kita udah mau selesai. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia siapa saudara? Yesus. Ia akan menjadi apa saudara? Besar. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nyambung boten dengan pernyataannya Petrus wau. Yes. Dan Tuhan akan mengaruniakan dia, apa saudara? Tahta Daud. Nyambung boten dengan kenabiannya Nabi Nathan. Nyambung. Bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan apa saudara? Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nyambung boten dengan Nabi Nathan tadi pernyataannya. Aku akan mengokohkan tahtamu dan kerajaanmu akan kekal tak berkesudahan. Dia disebut anak Allah yang maha tinggi dalam kaitannya dengan janji kepada Daud. Siapa dia namanya? Mesias. Dan Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud. Kaitannya dengan Daud bahwa dia akan menjadi raja selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Kalau itu keturunan Daud yang lain, sebelum Yesus itu antara intervalnya 800 tahun, itu ada yang berjidat, enggak takut akan Tuhan, banyak itu keturunannya Daud. Tapi bukan yang ini, saudara. Jadi jika kerajaan Mesias itu tidak akan berkesudahan, maka Mesiasnya harus tidak berkesudahan. Maka Mesias itu harus tidak bisa mati. Amin. Itulah sebabnya landasan Kristus yang hari ini kita pelajari hanya berdasarkan 2 saja, itu sudah membuktikan keilahian Kristus yang Sang Firman turun menjadi manusia, menjalani karya salib untuk menebus dosa kita semua. Dan 2 pendekatan saja itu sudah bisa membuktikan kesaksian Petrus dan apa saudara? Landasan dari sejarah yang ada.
Amin. Maka tidak, menurut saya, sudah selayaknya kita mendirikan Kristus, Sang Mesia Hamasia. Amin. Kita bangkit berdiri. Sujud di hadapan tahtamu, rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Mari katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan, oh atas semua yang telah Kau berikan. Mari sembah Dia hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Mari panggil Dia, Yeshua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yeshua, Yeshua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Mari kita sujud di hadapannya. Kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tamu. Terima kasih Tuhan. Rendahkan diri untuk menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, melembutkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Hanya dengan sembah dan pujian. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Katakan, Yeshua Hamasia. Haleluya. Yeshua Hamasia. Sembah Dia saudara, tinggikan namanya. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia berkuasa atas di bumi dan di surga. Yeshua namanya. Mari lebih keras lagi katakan, Yeshua Hamasia. Dia Mesias. Orang Arab menyebut Al-Masih, orang Yunani menyebut Kristus, bangsa Latin berkata Kristus, orang-orang Barat berkata Christ. Kita menyebutnya Sang Kristus. Dia adalah pribadi yang sama, yang sudah melakukan begitu besar kasih-Nya, mati buat hidup kita, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang seharusnya kita adalah pribadi yang turut binasa, saudara.
Kalau Anda semakin ngerti dan mendalami firman, sebenarnya kita adalah umat yang tidak layak untuk menerima itu. Tetapi Allah Bapa dalam kasih-Nya yang besar, Dia menurunkan Sang Kristus, firman-Nya sendiri jadi manusia untuk membayar seluruh dosa dan pelanggaran kita. Siapa kita ini di hadapan Dia, sehingga Dia rela turun hadir dalam inkarnasinya. Dan perwujudannya menjadi manusia, Dia bayar seluruh dosa dan pelanggaran kita. Bulan ini kita memperingati kematiannya dan kebangkitannya. Sudah patut rasanya kita hanya menyembah Dia Raja segala raja, Sang Penguasa. Firman berkata, kepadaku, kepada Yesus diberi kuasa di surga dan di bumi. Yesus yang kita sembah, Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Maka dari itu, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara masih bimbang terhadap apa yang kau sembah hari ini. Saya menantang Anda baik yang mengikuti secara streaming ataupun yang hari ini onsite datang ke tempat ini. Engkau yang mau terima Yesus, Yeshua HaMashiach, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan, gak usah ragu-ragu. Tuhan, ini aku, Tuhan, aku tanggapi karya keselamatan, aku datang kepadamu. Engkau yang angkat tangan, silahkan ikuti doa saya sampai telingamu sendiri mendengar. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni aku, ampuni seluruh dosa dan pelanggaranku. Pagi hari ini aku buka hatiku, Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku, berkuasalah dalam hidupku sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ini doaku, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mari kita sembah Tuhan. Sujud di hadapan Tamu, sembah Dia. Rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lembutkan hatiku. Dengan apa kami bisa balas Tuhan? Akan ku balas Tuhan atas semua yang telah Kau berikan. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik kepadanya. Terima kasih Tuhan. Mari teriakan Yeshua HaMashiach, Yesuslah Allah. Yeshua HaMashiach, Yesuslah, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yesuslah, Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu sempurna, penyertaan-Mu kekal.
Kami yang dulunya binasa, sejak mengenal-Mu, kami beroleh selamat daripada-Mu Tuhan. Engkau memberi kami jalan masuk kepada surga samawi, hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau luar biasa. Bukan hanya untuk di dunia ini kami menyembah, bukan hanya untuk harta dunia kami memuji-Mu Tuhan, tetapi terlebih untuk harta rohani yang Kau berikan. Kami naikkan syukur kami